Herpan rasakan setelah membuat keyakinan kelas karena sudah melanggar peraturan sekolah, yaitu tidak membuat PR? Tidak mengulangi sekali. Senang tidak rasanya? Tidak. Senang tidak rasanya sudah buat keyakinan kelas? Konsekuensinya apa kalau tidak membuat PR? Buat PR 2 kali lipat. Jadi Herpan setuju tak dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi? Untuk duduk bersama kami di SP 02 Janas ini. Terima kasih pula saya ucapkan pada Bapak Ibu guru dan guru beserta staf yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah menjadwalkan siswanya seperti apa, sehingga terlaksanalah kita bisa duduk bersama di ruangan yang sangat sederhana ini. Saya sampaikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 02 Janas, yang mana dalam hal ini diwakilkan dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kepada Ibu Jamila BSPD dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan serta staf SD 02 Janas. Puji dan syukur kita panjatkan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat duduk bersama di sini dalam rangka kita mendampingi calon guru penggerak kita Masita Triana SPD. Untuk itu dalam selama nanti beliau berpresentasi, mari kita ikuti dengan seseksama mungkin, kiranya nanti banyak hal-hal yang belum kita ketahui selama ini menjadi kita tahu. Hanya itu saja untuk sambutan. Selanjutnya saya ke pembaca, silakan. Saya di wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah telah disampaikan. Selanjutnya yaitu pemateri langsung dari Ibu Masita Triana SPD sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kepahyang, dalam hal ini dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah SDN di 02 Ujamas. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan berbagi berkaitan dengan budaya positif yang dikenalkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kepahyang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan budaya positif yang mana sudah saya pelajari di modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif ini. Perkenalkan, nama saya Masita Triana. Saya dilahirkan di Kabupaten Kepahyang pada 6 Oktober 1989. Saya bertempat tinggal di Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahyang. Saya saat ini bekerja di SD Negeri 02 Ujanmas selaku wali kelas 4B. Saya mohon doa dan dukungannya kepada seluruh teman-teman karena saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kepahyang dengan pengajar praktek Ibu Reti Mariani SPD dan fasilitator bernama Bapak Edi Supriyanto MPD. Budaya positif di sekolah itu sudah kita kenal, di mana kita mengenali budaya positif yang untuk dikembangkan kepada murid-murid. Yang pertama adalah disiplin positif. Teori kontrol ini disampaikan oleh William Glasser, di mana kita seorang guru dapat memaknai bahwa disiplin itu perlu dikembangkan. Makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Kemudian untuk perilaku yang dapat kita kembangkan, yaitu kita juga mengenali dengan teori motivasi, di mana motivasi itu
dilakukan agar menghindari sebuah hukuman. Kemudian juga untuk motivasi sendiri tidak mengharapkan imbalan. Kemudian dapat menghargai diri sendiri. Karena dengan adanya motivasi itu kita dapat mengembangkan diri kita sendiri. Seperti kita ketahui apa itu disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Berasal dari kata Latin yaitu disciplina. Makna asal kata itu berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan dan apa yang harus dihargai. Namun pada dasarnya dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, untuk tata tertib sekolah itu merupakan salah satu disiplin yang harus dipatuhi oleh anak-anak kita, yaitu peserta didik. Selanjutnya, sebagai seorang guru, kita juga harus mengembangkan nilai-nilai kebajikan universal yang berkaitan dengan pengamalan profil pelajar Pancasila. Pertama yang harus kita kembangkan yaitu nilai kebajikan universal itu berkaitan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, yang ketiga bernilai kritis, berkebinekaan global dan gotong royong serta kreatif. Selanjutnya ada juga pemahaman di mana salah satu poin yang harus kita lakukan di sekolah dalam memudayakan budaya positif itu, kita harus membedakan di mana itu hukuman dan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, di mana jika anak yang memiliki nilai yang tinggi mendapatkan penghargaan, berbeda dengan anak yang tidak memiliki prestasi, maka kualitas dirinya akan merasa rendah. Contohnya, juara 1 mendapatkan hadiah buku, sementara mereka yang tidak berprestasi tidak mendapatkan apa-apa. Dari poin itu kita mendapatkan bahwasanya penghargaan dapat menurunkan kualitas. Kualitas diri seseorang itu, bagi yang mereka berprestasi, mereka akan bangga dengan hasilnya. Tetapi bagi mereka yang tidak berprestasi, mereka akan menjadi minder atau menjadi ciut. Itu salah satu definisi bahwa dihukum karena penghargaan. Kemudian ada juga penghargaan akan mematikan kreativitas, di mana mereka yang berjuara, mereka akan merasa puas, tidak perlu lagi untuk berkreativitas. Sebaliknya juga mereka yang sudah juara tidak akan melakukan hal yang lebih lagi, tetapi mereka yang tidak juara, mereka akan berupaya bagaimana bisa menghasilkan sebuah kreativitas dan menghasilkan sesuatu yang bisa membuat mereka bangga atau mereka bisa mencapai dalam kata artian juara. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, bulian, cemoohan. Kemudian dia merasa marah terhadap guru yang mendisiplinkan anak tersebut. Nah, kita juga mengenal itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, pada restitusi ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kelas, di mana bagi anak yang mengalami indisiplin, kita menawarkan keyakinan bahwasanya anak tersebut bisa mengubah cara dan kesalahan mereka. Pertama adalah kita melakukan identitas
tugas itu dengan cara melakukan bukan dengan hukuman, tetapi anak tersebut kita berikan konsekuensi. Jika anak terlambat, maka konsekuensinya anak tersebut akan keterlambatan atau tidak mengikuti pembelajaran sejak awal. Akibatnya dia akan lambat dalam pemahaman pembelajaran. Nah, restitusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan, baik itu pendekatan secara personal maupun secara keseluruhan. Restitusi itu sendiri yaitu bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, tetapi bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat dari dalam diri sendiri, menuntut anak untuk menyadari kesalahannya secara personal. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik yang dilakukan antara guru dan anak. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi adalah fokus pada solusi, dan restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang ini adalah budaya positif yang kita kembangkan. Pertama itu, yang perlu kita lakukan dalam mengembangkan budaya positif adalah kita menegakkan peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu untuk dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Di sini sendiri saya sudah melakukan tindakan yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan salah satu bentuk di mana ada murid-murid yang tidak mengerjakan PR, terlambat ke sekolah, bahkan ada juga murid yang berkelahi antar mereka. Dari hal tersebut, saya menawarkan kepada mereka secara berkelompok. Mereka menentukan keyakinan kelas di kelompok mereka untuk dituangkan menjadi keyakinan kelas di kelas 4B. Karena keyakinan kelas tersebut bisa dilakukan secara global, mereka memilih. Yang pertama adalah mereka menyepakati dan meyakinkan bahwa mereka datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kemudian mereka saling membantu, peduli, hormat dan sopan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini mereka tidak melakukan pembulian, mengganggu maupun mengakibatkan rusuh dalam kelas. Dan yang terakhir, mereka bersepakat dan yakin bahwasanya dalam keyakinan yang terakhir itu adalah menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Aman, mereka tidak saling mengganggu. Nyaman, mereka menciptakan kelas seperti apa kelas yang dibutuhkan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengkontrol mereka, di mana mereka tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita ajarkan kepada anak dalam pembelajaran. Nah, untuk meyakinkan bahwa keyakinan kelas itu perlu, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Pada keduanya itu merupakan contoh kesepakatan kelas, di mana mereka sepakat datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan terakhir adalah tertib. Kemudian ada juga kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan itu sendiri dituangkan untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas dalam tabel T dan Y. Terlihat, terdengar, dan berperilaku. Pertama yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Benarkah Bapak Ibu? Nah, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Benar Bapak Ibu? Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok
dan saling peduli satu dengan yang lain. Benar Bapak Ibu? Nah, hal tersebut bisa dihormati untuk bekerja dan diterima atau dimiliki. Itulah poin-poin penting dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, ini adalah gambaran tentang peraturan yang kemudian dituangkan dalam keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas yang berkaitan dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu merupakan keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas adalah tentang kesehatan. Kemudian pergantian atau menunggu giliran. Itu merupakan keyakinan yang berkaitan dengan menghormati orang lain dan sikap bersabar. Kemudian gunakan masker. Peraturan yang ditegakkan untuk diyakini sebagai keyakinan kelas, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan. Terakhir adalah peraturan yang berkaitan dengan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan keyakinan kelas yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, terakhir, sebelum itu kita mengingatkan bahwasanya manusia membutuhkan kebutuhan dasar. Pertama adalah kasih sayang dan terasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Mereka melakukan atau membutuhkan kebutuhan dasar tersebut untuk bertahan hidup. Benar atau tidak Bapak Ibu? Nah, ini adalah tindakan untuk bulian, cemoohan, kemudian ia merasa marah terhadap guru yang mendisiplinkan anak tersebut. Nah, kita juga mengenal itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, pada restitusi ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kelas, di mana bagi anak yang mengalami indisiplin, kita menawarkan keyakinan bahwasanya anak tersebut bisa mengubah cara dan kesalahan mereka. Pertama adalah kita melakukan identitas. Identitas itu dengan cara melakukan bukan dengan hukuman, tetapi anak tersebut kita berikan konsekuensi. Jika anak terlambat, maka konsekuensinya anak tersebut akan keterlambatan atau tidak mengikuti pembelajaran sejak awal. Akibatnya dia akan lambat dalam pemahaman pembelajaran. Nah, restitusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan, baik itu pendekatan secara personal maupun secara keseluruhan. Restitusi itu sendiri yaitu bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, tetapi bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat dari dalam diri sendiri, menuntut anak untuk menyadari kesalahannya secara personal. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik yang dilakukan antara guru dan anak. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi adalah fokus pada solusi, dan restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang ini adalah budaya positif yang kita kembangkan. Pertama itu, yang perlu kita lakukan dalam mengembangkan budaya positif adalah kita menegakkan peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu untuk dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Di sini sendiri saya sudah melakukan tindakan yaitu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan salah satu bentuk di mana
ada murid-murid yang tidak mengerjakan PR, terlambat ke sekolah, bahkan ada juga murid yang berkelahi antar mereka. Dari hal tersebut, saya menawarkan kepada mereka secara berkelompok. Mereka menentukan keyakinan kelas di kelompok mereka untuk dituangkan menjadi keyakinan kelas di kelas 4B. Karena keyakinan kelas tersebut bisa dilakukan secara global, mereka memilih. Yang pertama adalah mereka menyepakati dan meyakinkan bahwa mereka datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kemudian mereka saling membantu, peduli, hormat dan sopan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini mereka tidak melakukan pembulian, mengganggu maupun mengakibatkan rusuh dalam kelas. Dan yang terakhir, mereka bersepakat dan yakin bahwasanya dalam keyakinan yang terakhir itu adalah menciptakan kelas yang aman dan nyaman. Aman, mereka tidak saling mengganggu. Nyaman, mereka menciptakan kelas seperti apa kelas yang dibutuhkan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengkontrol mereka, di mana mereka tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita ajarkan kepada anak dalam pembelajaran. Nah, untuk meyakinkan bahwa keyakinan kelas itu perlu, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Pada keduanya itu merupakan contoh kesepakatan kelas di mana mereka sepakat datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan terakhir adalah tertib. Kemudian ada juga kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan itu sendiri dituangkan untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas dalam tabel T dan Y. Terlihat, terdengar, dan berperilaku. Pertama yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Benarkah Bapak Ibu? Nah, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Benar Bapak Ibu? Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Benar Bapak Ibu? Benar. Nah, hal tersebut bisa dihormati untuk bekerja dan diterima atau dimiliki. Itulah poin-poin penting dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, ini adalah gambaran tentang peraturan yang kemudian dituangkan dalam keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas yang berkaitan dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu merupakan keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas adalah tentang kesehatan. Kemudian pergantian atau menunggu giliran. Itu merupakan keyakinan yang berkaitan dengan menghormati orang lain dan sikap bersabar. Kemudian gunakan masker. Peraturan yang ditegakkan untuk diyakini sebagai keyakinan kelas, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan. Terakhir adalah peraturan yang berkaitan dengan jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan keyakinan kelas yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, terakhir, sebelum itu kita mengingatkan bahwasanya manusia membutuhkan kebutuhan dasar. Pertama adalah kasih sayang dan terasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Mereka melakukan atau membutuhkan kebutuhan dasar tersebut untuk bertahan hidup. Benar atau tidak Bapak Ibu? Benar.
tindakan untuk manajer. Kita yaitu menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap pada dirimu sendiri? Ini merupakan bentuk penguatan. Kata-kata yang perlu kita biasakan, perlu kita gunakan untuk menstabilkan identitas anak jika anak melakukan kesalahan. Kemudian yaitu memvalidasi kebutuhan. Pada hal ini membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kita melakukan metode pendekatan dengan memberikan rasa ingin tahu kita, kemudian kita mengetahui apa itu kebutuhan yang dibutuhkan anak. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Ini merupakan bentuk atau kata-kata yang dilakukan agar kita mengetahui kenapa sih anak ini tidak disiplin. Apa sih sebabnya? Itu merupakan bentuk validasi kebutuhan. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan tadi saya sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Jika kedua belah pihak mengalami bentrok atau permasalahan atau perkelahian, kita dapat menanyakan kepada mereka berdua, ataupun ada seseorang anak melakukan kesalahan, salah satunya tadi tidak membuat PR, kemudian kita bisa menanyakan keyakinan tersebut. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kata penguatan yang bisa kita lakukan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan kelas ideal ini seperti apa yang kita inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa, nak? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa, nak? Nah, itulah garis besar yang dilakukan kita sebagai guru untuk melakukan tindakan sebagai teman dan manajer untuk mengontrol apa yang dilakukan anak tersebut bukan hal yang baik. Maka dengan tersebut kita juga membangun kepercayaan kepada anak murid kita. Demikianlah penjelasan saya tentang budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah SD Negeri 02 Ujanas. Saya harap dengan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, kemudian dapat diimplementasikan kepada anak-anak yang ada di sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjabaran ataupun penyampaian materi dari Ibu Masita Triana SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kepahyang dalam hal ini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 02 Udenas. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara apabila terdapat salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun dan saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.